Film Atas Nama Surga ini sebenarnya menceritakan tentang ada romansnya dan ada segi dari sisi religinya juga ya. Iya, mungkin kalau kita lihat dari sosok, aku kan berperan sebagai Atar ya. Di sini dimana iya seorang laki-laki yang cukup religius terus dihadapkan dengan sebuah dilema karena di saat dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, ternyata memang ada istilahnya tuh CLBK, cinta lama belum kelar. Datang lagi tuh masa lalunya, memang dia cinta banget sama, diperankan oleh Amanda ini, Salwa. Terus dia ketemu lagi dengan situasi yang berbeda tentunya, tapi dia masih ada perasaan. Lalu juga memang Atar ini diminta oleh ayahnya Salwa untuk melakukan poligami gitu. Nah di sini tuh yang menjadi konfliknya gitu, dimana Atar ini sadar bahwa dia akan menyakiti banyak orang kalau melakukan itu, tapi situasi yang mengharuskannya melakukan itu. Nah dilema disitulah antara apakah dia memilih mantannya atau dia memilih keluarganya, seperti itu. Kalau aku di sini berperan sebagai Salwa, cinta pertamanya Atar, yang kebetulan kita itu berpisah karena harus ya, bukan karena kemauan sendiri. Jadi karena kemauan Abi gitu, Abi dari sosok Salwa ini. Dan ternyata rencana bapaknya itu tidak berjalan dengan baik sampai akhirnya rumah tangganya juga hancur dan dia kembali lagi. Sempat mau menyerah dalam hidup, dan yang dia tuh tadinya juga kuat agamanya jadi agak tersesat gitu, dan agak jadi nggak percaya lagi gitu dengan keyakinannya gitu. Dan disitulah pas dia udah mau menyerah itu dia ketemu dengan cinta pertamanya lagi, dan dia di situ semangat lagi mau kembali ke jalan yang benar lagi gitu sih, lebih gitu. Kalau aku sih sebenarnya awalnya pas baca skripnya, menurut aku ceritanya sangat menarik karena walaupun ini ada segi poligaminya, tapi menurut aku film ini beda karena digambarkannya lebih dari sisi perempuannya, nggak cuman dari segi selalu dari agamanya juga. Dan menurut aku ceritanya juga konflik-konfliknya tuh menarik untuk ditonton gitu. Selain itu juga aku lihat lawan mainnya dan juga sutradaranya, dan gitu sih. Aku malah senang sih bisa gabung di film ini. Jujur ini film perdanaku memerankan tokoh ayah, karena biasanya kan jadi anak ABG, anak SMA gitu ya. Ini pertama kali nih aku memerankan tokoh seorang laki-laki yang sudah berkeluarga terus punya anak. Terus juga ya memang beberapa film yang ada unsur poligaminya itu biasanya tuh hanya dari sudut pandang laki-laki, biasanya dari sudut pandang agama gitu ya. Nah ini kita ambil dari perspektif lain, dari sudut pandang perempuan, bagaimana sih perasaan perempuan dihadapkan dengan situasi itu. Perempuan mana sih yang pengen dipoligami gitu ya. Bukannya kita juga tidak menyalahkan atau menganggap poligami itu salah, tidak. Cuma di sini di film ini tuh hanya sebuah ada makna yang tersirat di balik ini, apalagi untuk seorang laki-laki justru, dimana laki-laki ini betapa pentingnya sebuah prinsip, ketegasan dan pemahaman agama yang lebih jika kita ingin melakukan itu gitu. Jadi banyak makna yang tersirat di balik drama ini gitu, makanya aku pengen main film ini. Kalau aku sih pertamanya karena ini pertama kalinya juga aku main film yang religi gitu. Dan menurut aku karakter aku itu sangat berbeda dari kehidupan aku sehari-hari. Jadi emosinya tuh banyak juga, dari mulai ketakutan, sedih, dan terus dia balik lagi jatuh cinta lagi sama cinta pertamanya gitu. Menurut aku sih yang aku lakukan banyak nonton referensi film-film yang mungkin karakternya juga ada kekerasan dalam rumah tangga gitu. Aku lihat referensi itu, dan aku banyak ngobrol sama sutradara aku juga, banyak diskusi, dan aku juga tentunya banyak ngobrol sama lawan main aku
Karena kan kita juga baru pertama kali ya syuting. Ini judul pertama kita ketemu gitu. Aku apa ya, mungkin observasi dulu mengenai sosok Athar ini. Athar tuh berasal dari mana, latar belakang ekonominya seperti apa, lalu juga dia tinggal di keluarga seperti apa, pendidikan terakhirnya apa. Karena itu akan berpengaruh pada poin-poin kayak hal-hal yang kecil, kayak gimmick-gimmick kecil yang menurutku tuh susah justru memerankan tokoh yang biasa aja tapi mempunyai emosional yang nggak bisa kita jelaskan dalam kalimat gitu ya. Makanya memerankan tokoh Athar ini susah-susah gampang gitu, karena banyak emosi-emosi yang sebenarnya tipis, tapi kalau kita telah lebih dalam ternyata seorang laki-laki yang sudah berkeluarga terus bertemu dengan mantannya itu tidak sesimpel gitu. Banyak perasaan yang saat aku masuk ke tokoh Athar tuh ternyata banyak perasaan-perasaan yang luar biasa yang susah disuruh memilih antara cinta sejatinya atau keluarga, itu hal yang berat. Jadi perasaan-perasaan itu yang terbawa gitu. Kalau menurutku ya, poligami itu analoginya kayak gini. Kalau misalnya kita naik pesawat gitu ya, kita terbang dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu ya. Nah, di saat naik pesawat itu baik-baik saja, tidak ada turbulence atau tidak ada gangguan apapun, kita nggak akan mungkin buka pintu emergensi kan. Buatku, poligami itu seperti kita membuka pintu emergensi di pesawat. Selama pesawat itu baik-baik saja, selama rumah tangga kita baik-baik saja, tidak ada apapun, kenapa kita harus membuka pintu emergensi? Karena persyaratan untuk membuka pintu emergensi itu kan banyak sekali. Kita harus tahu setelah dibuka kita harus ngapain, terus apa aja yang harus kita pakai dulu sebelum kita buka pintu itu gitu. Jadi banyak banget. Nah, mungkin dari sisi agamanya kita juga harus paham dulu tuh, untuk harus bisa adil, harus bisa jangan menzolimi istri yang satu tuh. Banyak banget. Memang pahalanya banyak juga, tapi masih banyak untuk cara mendapatkan pahala yang lain menurutku. Kalau menurut aku sih mungkin kalau dari segi agama ya, kayak dijelasin Migdad juga kan syaratnya banyak. Nggak semua orang bisa untuk berpoligami dan kan harus berlaku adil juga kan. Dan menurut aku poligami itu balik ke diri masing-masing sih, bisa atau enggaknya. Cuman kalau dari aku, dari perempuan, aku tuh masalahnya orangnya cemburuan. Jadi kayaknya susah deh. Aku sih banyak ya, kebetulan juga di film ini ada Ustadz Dasar Latif juga yang menjelaskan lebih dalam segi agamanya gitu ya. Terus ketemu senior-senior juga, terutama lawan mainku yang hebat-hebat, jadi belajar lagi, nambah ilmu lagi. Seru lah, akhirnya pecah telur nih aku memerankan tokoh yang udah punya anak, sudah berkeluarga gitu. Serius gitu, biasanya kan yang petakilan gitu, anak SMA gitu. Aku juga sama kayak Migdad sih, banyak, karena aku banyak belajar dari lawan main aku banyak banget belajar dari sutradara aku, karena kebetulan sutradara aku juga perempuan ya, jadi mungkin mengerti banget perasaan wanita. Jadi biasanya kita sebelum take satu scene kita ngobrol berdua dulu gitu, dan dijelasin nih kamu perasaannya di sini kayak gini. Jadi aku di sini tuh dilatih untuk membangun emosi-emosi aku, yang menurut aku karakter ini tuh beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya aku peranin. Apalagi aku biasanya juga meranin komedi gitu sih. Lucu banget nih. Oh, lucu makasih banget Pak. Ya. Ketawa dong. Gue tuh gak berhenti ketawa kalau syuting sama dia, meskipun kita tuh sebenarnya aku diem doang sebenarnya. Tapi lucu banget loh. Komeng kalah aja. Waduh. Jadi film ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan terutama bagi laki-laki, seorang kepala keluarga yang harus memiliki skala prioritas di dalam hidupnya. Karena di saat laki-laki itu nggak punya prinsip, bimbang, pelin-pelan, disitulah pintu masuknya setan di dalam rumah tangga. Jadi harus prinsipil, laki-laki itu harus punya
harus yang jelas gitu ya, jangan pelin-pelan. Kalau aku sih mungkin dari segi religinya, aku setuju dengan harus punya prinsip yang kuat karena karakter aku juga di sini mungkin dari background keluarga yang percaya akan poligami. Nah, di situ mungkin karakter aku ini juga akhirnya harus memutuskan untuk diri dia sendiri. Dan yang aku suka dengan karakter aku ini mungkin karena bantuan cinta pertamanya juga ya, tapi menurut aku karakter Salwa ini bukan wanita yang gampang menyerah sih, dan menurut aku dia wanita yang kuat juga, yang tegar dan mau memulai dari awal lagi untuk stay di jalan yang benar itu. Halo anak bioskop. Halo, jangan lupa saksikan film Atas Nama Surga tayang 16 Juni Di Cinepolis Cinemas kesayangan kamu.